Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di teknik tutorial Mas Vincent. Kali ini kita akan bahas mengenai kulkas freezer. Dimana untuk kulkas freezer ini kendalanya itu hanya dingin sebagian ya. Jadi di bagian atas ini yang dingin, tapi di bagian bawah ini nggak dingin sama sekali. Jadi di sini ada bunga esnya, tapi di sini nggak ada bunga esnya. Nah ini biasa ya, penyakit dari kulkas freezer kalau sudah lama itu pasti mengalami seperti itu teman-teman. Jadi untuk pengguna kulkas freezer itu pasti mengalami hal yang sama, khususnya yang paling bawah. Nah biasanya yang saya sering temui itu kulkas LG ya. Apalagi kulkas LG yang sekarang, kulkas LG inverter itu yang bawah biasanya dimulai udah nggak terlalu dingin, jadi hanya sebagian. Nah di sini kita akan cari tahu penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Oke, yang pertama kita lihat di bagian sisi sini. Nah di bagian sisi ini ada bunga es ya, jadi ada embunnya nih. Ini ya. Nah itu nyampe sini aja nih, satu kotak ya. Yang satu lagi ini nggak mau beku ini. Nah untuk kulkas ini biasanya itu kalau nggak oli yang naik, biasanya ada penyempitan ataupun juga ada kebocoran di bagian kondensor. Nah untuk di bagian kondensor di sini kan biasanya itu bodi kulkas itu terasa panas, tapi di sini dingin ya. Nah ini. Nah untuk kondensor yang di bagian bodi itu di bagian sini nih teman-teman ya. Nah ini nih di bagian sini itu biasanya mengalami kropos. Biasanya ada yang besi dan ada juga yang memang ininya itu tembaga. Itu nggak gampang kropos ininya. Coba saya nyalakan. Nah ini biasanya ada yang tembaga dan juga ada yang besi nih. Oke, ini kondensor yang saya sebutkan tadi, ini kondensor. Dan ini kita akan lakukan pengecekan ya di bagian evaporatornya ini, di bagian freezernya. Di sini kita akan lihat nanti apakah banyak oli di bagian freezer ini atau tidak. Biasanya penumpukan oli itu biasanya letaknya di sini nih, di akumulator sini nih. Nah ini kalau kita flashing itu banyak ya. Halo adik. Ya. Oke, sekarang kita matikan aja nih ya. Kita matikan. Dan jangan lupa kita flashing ya teman-teman ya. Jadi setiap perbaikan usahakan kita flashing, mulai dari evaporator, kondensor dan yang lainnya juga. Dan kita lihat juga di bagian mesin kompresor ini apakah oli masih bagus atau tidak, berkurang atau tidak nanti. Kalau misalkan kurang ya kita tambahin. Kalau misalkan oli kompresor ini sudah tidak bagus untuk pelumasnya, kita ganti juga nih teman-teman ya. Dan usahakan untuk di bagian filter ini kita ganti dengan yang baru, supaya sirkulasi yang menuju ke evaporator melalui pipa kapiler yang kecil ini itu supaya tidak terhambat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita coba buang dulu untuk freonnya sebagian, karena ini masih ada freonnya. Kita bisa potong ya. Kita bisa potong, kemudian kita flashing. Baru kita isi freon nanti teman-teman ya. Dan semuanya seperti itu, bukan khusus dari kulkas merek Toshiba ini, tapi khusus untuk kulkas freezer semuanya. Jadi seperti itu ya. Nanti kita kelanjutannya kita flashing ya. Kita buka, kita flashing. Oke.